Tangis demi tangis terisak. Tiada henti bernada, rintihan sakit dari orang tua mengiba, sorotan nada tanpa dosa yang sungguh kasihan. Adakah belas yang tersisa bagi saudara? Nama saya Sri Harlinda. Asli saya tinggal di Desa Sigarang-Garang. Sebenarnya posisi Sigarang-Garang ini sekarang sedang mengungsi di GBKP Simpang 6 Kabanjahe. Tapi karena melihat situasi dan kondisi keluarga saya, terpaksa saya antara berani, antara tidak, disertai dengan rasa takut, juga rasa sedih, mengingat anak saya sekolah SMA. Sementara saya tinggal di GBKP di pengungsian hanya makan dan tidur yang gratis. Sementara transport anak SMA seperti saya tidak ada. Nabung erupsi, saya lanjutkan kembali. Saya berjualan demi untuk memenuhi kebutuhan hari-hari anak saya yang sekolah 2 orang. Saya mengharapkan kepada pemerintah, keadaan seperti apapun Sinabung ini, erupsi, tolonglah diperhatikan tentang pendidikan, khususnya Tanah Karo yang kami cintai ini. Jangan pendidikan anak kami terganggu gara-gara erupsi Gunung Sinabung. Jadi, baru-baru ini saya menerima dana BOS dari sekolah anak saya, tidaknya banyak, hanya 600.000. Itu pun dipotong pajak, yang saya terima hanya 360. Dapat uang SPP 2 bulan dengan tambahan uang buku 50.000. Jadi saya mengharapkan perhatian pemerintah, baik dari pusat maupun dari Tanah Karo khususnya, tolonglah utamakan tentang pendidikan ini. Karena apapun ceritanya, pendidikan ini tidak bisa kalau kebutuhannya dibilang besok atau besok, harus segera biayanya. Kami mengungsi di Gedung Serbaguna GBKP. Kami mulai mengungsi mulai dari tahun 2013 sampai sekarang ini. Dan beginilah kira-kiranya di pengungsian ini, semua serba kekurangan, baik dari segi tempat tidur, dari segi gizi, makanan, ataupun dari segi kebersihan air.
juga dari segi kesehatan. Keadaan kampung kami sungguh sangat memprihatinkan semenjak erupsinya Gunung Sinabung. Rumah kami luluh lantah, sudah berkisar 6 bulan kami tinggalkan, nggak pernah lagi dihuni. Terus ada beberapa rumah yang rusak diterjang abu vulkanik. Ladang beserta sawah nggak bisa lagi ditanami karena abu vulkanik begitu tebal, dan sampai saat ini belum ada lahan yang bisa kami tanami. Diperhatikan pendidikan anak kami, masa depan anak kami, tempat tinggal kami, lahan kami, agar kami dapat memperbaiki ekonomi kami. Ulah muesa sanggar mimpi naturang, muesa pagi sanggar biasa putar ulang. Oh mama si karo si turang, sambari kena kakak turang besana. Nama saya Pak Denis Tepu, warga desa Sukonalu, pengungsi, tempat mengungsi di posko KNPI Gedung Serbaguna Kabanjahe. Saya ingin menceritakan bagaimana dampak erupsi Gunung Sinabung yang sampai sekarang belum pulih. Tanaman-tanaman kami semua akibat erupsi itu sudah tidak ada lagi, mati semua, baik kopi, jeruk, ya. Sekarang lihat sendiri kalau datang umpamanya pertanian, debunya masih sebatas 60 cm, tidak bisa ditanami, apapun tidak bisa. Udah saya coba, hari itu disuruh pemerintah pulang 3 bulan, udah saya coba, nggak tumbuh. Nah, begitulah dampaknya. Sekarang kami mengharapkan gunung itu pulih, itu aja dulu. Terus kami mengeluhlah, cemana nggak mengeluh. Kalau namanya tahap ketiga, tahap kedua aja belum selesai, tahap pertama. Jadi kami mengharap kepada yang mengetahui, ya cepatlah terrealisasi bagaimana kami seterusnya, kemana keadaan kami. Apakah yang dibilang vulkanologi sudah rekomendasi relokasi, tapi tempat relokasi kami belum tahu di mana. Nah, jadi beberapa hari ini di posko pun tinggal hanya makan aja, makan tidak pakai lauk. Tapi beberapa minggu ini, tapi selama ini memang penanganan makan baik. Tapi dampak erupsi ini anak sekolah kami udah kocar-kacir lah, banyak kali udah putus sekolah. Dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap masyarakat yang tinggal di Desa Segarang-Garang, kami mengungsi ke Simpang 6 posko GBKP. Saya bertugas
di posko ini sebagai bidan desa. Masyarakat banyak mengalami penyakit ispa yang disebabkan abu vulkanik yang disemburkan oleh Gunung Sinabung. Makanya masyarakat banyak mengalami penyakit ispa, naik tensi, kering tenggorokan, dan apabila abu terkena terhadap mata menyebabkan mata merasa perih. Masyarakat merasa mulai bosan terhadap situasi mengungsi seperti ini, makanya diharapkan masyarakat berdoa cepat selesai erupsi Gunung Sinabung supaya kami semua masyarakat Desa Segarang-Garang bisa cepat pulang dan bisa beraktivitas kembali di desa kami masing-masing. Harapan kami kepada pemerintah supaya pemerintah memperhatikan anak-anak sekolah kami, karena masyarakat sudah mulai cemas terhadap pendidikan anaknya, takut tidak mampu untuk menyekolahkan anak kembali. Itulah harapan kami masyarakat dari Desa Segarang-Garang. Perasaan saya lagi pas di pengungsian dan mengajar ya agak sedih karena kami meninggalkan tempat kami bekerja, juga meninggalkan tempat tinggal, dan di sini juga anak-anak harus kami perjuangkan, apalagi saya mengajar di kelas 6. Dan harapan saya semoga mereka nanti bisa bekerja di negara ini dan supaya Sinabung udah nggak lagi meletus, supaya kami bisa kembali ke tempat tugas, karena di sanalah kami bisa mengajar anak-anak ini secara efektif. Sebagian pengungsi masih tinggal di posko-posko tertentu, namun kondisi posko sangat memprihatinkan, seperti kekurangan air dan kekurangan bahan makanan. Bahkan saat jadwal makan mungkin anak-anak akan berebutan, bahkan sampai sayur dan nasi kurang. Jadi kami berharap untuk pemerintah supaya mencukupi kebutuhan hidup kami sajalah. Itulah yang utama, seperti sembako. Jadi kalau bisa, walaupun kami dikontrakkan, harap diberilah berapa tahun dan kapan kami bisa pindah ke tempat relokasi itu, karena kami yang belum direlokasi, belum direlokasi harus mengontrak jika tidak ingin tinggal di pos, dan biaya kontrak sekarang itu sangat tinggi. Jadi harapan kami untuk pemerintah, harap diperhatikanlah kami, walaupun kami sudah janjikan untuk relokasi.
menempatkan kami di suatu tempat agar kami bisa beradaptasi lagi, mengolah lahan kami yang bisa diolah. Kami juga bisa menerima musibah ini, tetapi maunya itu ada tanggapan dari Pemda. Apakah betul kami akan direlokasi? Bukan seperti sekarang ini, kami dilepas dan tidak diberi penjelasan. Aku sedih jadi.